Surga istri di bawah telapak kaki suami. Tapi kan yang sempat juga mengawal kasus ini ya, gimana Gus melihat akhirnya Lesti mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar, Bos? Ini bahas Lesti lagi ya? Iya, Gus. Oh, nggak jenuh bahas Lesti. Iya, saya semalam mendengar kabar dan juga tadi pagi bahwa ada pencabutan dari saudara Lesti Kejora. Namun yang perlu saya seneng ya, namanya orang berdamai itu kan baik. Betul nggak? Berdamai itu baik. Tetapi jangan sampai damai ini karena keterpaksaan, karena rayuan. Sehingga nanti perjalanan Lesti ke depan itu akan bisa juga mengalami nasib dan hal yang sama. Nah, yang perlu kami kritisi di urusan saudara Lesti ini, ada kata-kata yang kurang pas. Apa itu? Jadi Lesti mencabut ini karena pertimbangan anak. Orang kalau sudah berumah tangga, tiap ada permasalahan, misalnya masalah hukum, apalagi KDRT, lalu pertimbangannya anak, ini alamat. Harusnya bagaimana? Harusnya pertimbangannya karena cinta. Sebab kalau karena cinta, maka anak tidak akan menjadi korban. Karena kalau karena anak, ketika ada penganiayaan, ketika ada KDRT, baik di pihak laki maupun perempuan misalnya, terus demi anak, gitu kan, batin terus. Satu. Yang kedua, ada yang perlu saya kritisi dari ucapan Lesti adalah, saya setelah laporan terima kasih kepada Pak Polisi karena bekerja dengan cepat dan sungguh-sungguh, tapi saya kaget ternyata hasilnya kok sampai dilakukan proses hukum dan penahanan. Nah, lucu gitu kan. Lucu sekali apa yang disampaikan Lesti ini. Harusnya ke depan untuk teman-teman semua, teman-teman artis atau siapapun, ketika mau mengambil langkah hukum menyangkut KDRT, itu harus dipikir betul. Jangan sampai dengan kejadian ini orang akan memframing bahwa saudari L ini sosok artis. Kemarin kan ada tuh selebaran, bunyinya itu sampai dikasih gelar apa ya, Miss Prank. Jangan sampai itu terjadi. Kemarin kan ada kasus Pak Impong dan Paula. Kemudian ini secara masif gitu. Memang teman-teman banyak yang kecewa, bukan hanya sampean, netizen juga kecewa. Bukan karena kita ingin menghukum saudara Bilarnya, tetapi yang kita hukum, yang kita sorot adalah pelaku kekerasan, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuannya. Jadi netizen tidak usah kecewa. Memang inilah isinya dunia. Gitu. Nah, terus bagaimana kalau ini dicabut? Apakah itu Lesti punya hak? Punya. Dicabut terus damai itu haknya Lesti. Tapi Lesti tidak boleh, maupun saudara Bilar misalnya, tidak boleh memaksa polisi untuk menghentikan. Harus menghormati hukum, berikan hak kepada polisi. Karena bayangkan coba, sampean aja ya sekelas wartawan kan susah payah tuh, kehujanan, kepanasan, nunggu berita gitu kan, tengah malam, kadang-kadang sampai ada yang pulang jam 2, wartawan seperti Mbak Levi ini. Lalu kemudian apa ya, kasarannya polisi kita ini yang sudah bekerja sungguh-sungguh, pertama dilapori supaya untuk diproses, begitu diproses, ditegakkan hukum, Lesti mencabut. Coba, ini negara seperti diatur oleh Lesti kan? Itu yang saya kritik gitu. Nah, ini saya minta betul kepada saudara Lesti, mudah-mudahan kalau memang kembalilah karena Allah, bukan karena anak. Kembalilah karena cinta, bukan karena anak. Supaya apa? Supaya dapat menuju yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Walaupun analisa saya
apalagi kan jejak digital baju oranye saudara Bilar ini, pasti kehidupan sehari-hari dia nonton YouTube lihat baju oranye, pastilah ada rasa, ya mudah-mudahan aja prediksi saya salah ya, karena ini sejarah telah mencatat dan itu tidak bisa dihapus. Channelnya teman-teman memang dihapus. Saudara Rizky Bilar yang baju oranye terus dipajang sebagai pelaku KDRT memang dihapus sama teman-teman, kan enggak gitu loh. Nah ini pelajaran yang harus dipetik oleh semua artis, tidak hanya Lesti, termasuk diri saya sendiri. Jadi kalau mendapatkan kekerasan, terus punya anak, terus punya kontrak kerja, dipikir, jangan lapor langsung kepada polisi, boleh nggak diproses ngamuk. Begitu diproses, kau mengecewakan gitu kan, kasihan polisinya kan. Nanti belum lagi ketika ini damai, ada yang menduga, wah polisinya masuk angin, kan kasihan polisi. Padahal polisi kerja sungguh-sungguh, tegak lurus gitu loh. Nah, jadi jangan hanya mementingkan perasaannya diri kita sendiri, perasaan Lesti, perasaan. Nah, jadi kita hormati hukum ini, kita serahkan sepenuhnya kepada Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya. Monggo kalau memang Lesti mencabut, terus kemudian seperti yang disampaikan oleh Komnas Perempuan bahwa kasus ini juga bisa polisi melanjutkan, monggo aja. Kita mendoakan yang terbaik buat semua, bukan hanya buat Lesti dan Bilar. Yang paling penting adalah institusi polisi. Gus, tadi Gus bilang kan bisa lanjutkan. Emang pasal apa sih Gus selanjutnya itu? Udah sih hukum. Nah, ini kalau berbicara masalah hukum, ini lawyer saya yang kebetulan pengurus BKN. Kebetulan kita ini kan dengan adanya kasus ini, bahkan sebelum-sebelumnya kalau ada masalah rumah tangga, kami memang membuka seluas-luasnya untuk konsultasi gratis, nggak usah pikir biaya deh kalau ke BKN menyangkut masalah hukum dan rumah tangga. Jadi monggo Bang Raja untuk coba diulang pertanyaannya. Bang, tadi dari segi hukum, memang bisa menunjukkan kasusnya ini. Oke, terima kasih. Ya, kita berbicara selalu Lesti dengan Rizky ya. Sudah berulang-ulang kali bahwa kasus ini kita dengar kemarin ya sudah proses pendamaian sampai pencabutan. Hanya perlu kita juga harus kupas dulu bahwa di dalam hukum ada jelas tindak pidana ada dua ya untuk delik. Satu delik biasa, kedua untuk delik yang memang pengaduan ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Rizky ini, kasus Rizky yaitu Undang-Undang KDRT, bahwa jelas bahwa di situ menyangkut mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mana pasalnya yaitu masuk di pasal 44 ayat 1. Jadi ini yang harus dikupas dulu ya. Kita karena ini adalah delik biasa ya, seperti 338 juga harus delik biasa karena pembunuhan ya. Jadi apapun yang dilakukan siapapun, korbannya tidak melapor, tapi tetap penyidik atau polisi wajib diproses. Seperti mengenai kasus si Rizky, bahwa karena dia masuk di pasal 44 ayat 1, bahwa ini kita akan tanyakan dulu nanti ke penyidik apakah memang kasusnya ini mengenai fisik ini berat atau tidak, luka berat, cacat dan lain-lain. Kalau memang dia ringan dimasuki 4, ya kami rasa itu tidak perlu, bahwa itu pengaduan tidak perlu. Namun di ayat 1 itu harus ya, artinya proses tetap harus dilanjutkan ya. Nanti dengan maaf dan lain-lain itu kan akan mengurangi masa. Saya rasa seperti itu ringkasnya ya. Bisa ditanyakan juga ke Polres ya, kasus ini seperti itu. Pasal apa yang diterapkan? Restoratif justice. Itu seperti apa sih Bang? Restoratif justice itu tidak masuk di dalam undang-undang. Jadi restoratif justice itu adalah ranah kepolisian, wewenang, ya, wewenang daripada Polri.
Namun Polri akan melakukan hal itu bila memang biasanya itu harus dari awal dimulai. Ya, kan? Tapi ini kan sudah proses perjalanan ini, ya kan? Penyidikan naik. Ya memang tadi yang saya sampaikan itu bahwa prosesnya sudah berjalan dengan baik, polisi melakukan dengan baik, proses dengan tegak lurus. Namun tiba-tiba dicabut dan sah-sah saja nggak ada masalah. Tapi proses hukum tetap berjalan seperti itu. Nanti pengadilan akan menentukan seperti itu. Masalah usaha penangguhan dan lain-lain nggak ada masalah. Karena memang disampaikan oleh pengacara ya daripada Rizky, yaitu Bang Hotman Sitompul. Saya setuju sepakat dengan beliau, dengan abang kita, bahwa kita upayakan bahwa kasus Rizky ini kita dengan metode damai. Ya, jangan kita rusak seperti itu. Nah, itu sudah dilakukan dengan baik, tapi hukum kita berjalan dengan baik. Seperti itu sih, Bang. pandangan saya. Ini Bang, ini kan yang memulai untuk menyalakan dia tersangka kan dari kepolisian. Nah, dari pihak pengacara dari Gilang itu bilang itu kenapa dikasih tersangka, sedangkan saya sudah tanda tangan bahwa dia sudah damai itu tarik cabut dia punya laporan. Nah itu gimana tuh Bang? Karena kan polisi tidak gampang untuk mengeluarkan fatwa bahwa ini udah tersangka, karena melalui penyidikan tentunya kan, bukti, saksi-saksi tentunya kan. Nah pandangan abang itu apa? Pandangan saya terus terang bahwa tadi yang disampaikan, proses dari kepolisian ini sudah dilakukan dengan baik. Dari proses awal sampai bukti-bukti sudah ada, visum sudah ada. Karena memang visum sudah ada, terlihat bahwa ini masuk di pasal 44 ayat 1. Ya ini memang prosesnya harus dilanjut seperti itu. Masalah nanti akan ada hal-hal lain kita serahkan kepada Polres Jakarta Selatan seperti itu aja. Tapi di dalam aturan hukum memang itu harus dilanjut. Walaupun dia sudah menginap 20 hari itu, maksudnya supaya mendapatkan bukti baru lagi atau gimana? Atau ada deal sebagai Ya, supaya bebas? tidak, memang itu aturannya 20 hari dulu dalam arti proses ya. Proses nanti kan akan dilimpahkan. Kalau memang itu proses akan dilanjut. Seperti itu. Artinya nggak mungkin langsung dipulangkan begitu saja. Iya. Itu enggak seperti itu. Karena kenapa? Ini proses. Pasti nanti pihak daripada Polres Jakarta Selatan dia akan menggelar perkara dulu. Iya. Bang, ini kan udah perkara kedua katanya Bang. Lagi gelar perkara. Hari ini. Oh hari ini Dan kedua ya? perkara kedua. Nah ini karena gelar perkara inilah ya kan pasti ada artinya bahwa masyarakat banyak juga menginginkan bahwa kasus ini dituntaskan, mau damai atau memang harus proses. Tinggal tergantung aturan hukumnya. Menurut kami sebagai pakar hukum ya, sebagai praktisi hukum, bahwa kami ini melihat bahwa di pasal 44 ya, ayat 1 sudah masuk ke delik biasa. Gus, dalam agama Islam itu sendiri bagaimana sih Gus ketika dalam berumah tangga seorang suami kasar kepada istri, apa sih istri diam saja atau boleh melawan atau seperti apa dalam Islam? Jadi ada hukum Islam, tetapi karena kita ini kan ada hukum positif Indonesia. Jadi ketika perempuan atau laki-laki dianiaya, supaya tidak terjadi kekerasan lebih keras lagi, kan yang tahu tentang penganiayaan itu kan masing-masing pasangan. Kalau dirasa misalnya penganiayaannya sudah bolak-balik misalnya, nah saya menduga saudara L ini kayaknya ya sesuai dengan apa yang menjadi hasil penyelidikan dan penyidikan Polres ini, karena memang mungkin sudah sering, makanya klimaksnya karena saking nggak kuatnya. Sampai denger nggak itu yang ngatain anjing itu siapa coba? Ayo siapa? Oh, ini ada. Nah, jangan sampai seperti itu, apalagi publik figur ya, apalagi menjadi toladan. Nah, jadi agama akan bergandengan dengan hukum positif Indonesia. Nah, ketika penganiayaannya memang terlalu keras karena memang tidak kuat, maka ambillah langkah hukum. Duduk yang ditanyakan wartawan supaya harus melawan, lalu foto-foto melawan suwe-suwe, foto-foto cari pisaunya. Kalau ada pisaunya, maka bisa terjadi pembunuhan kan itu.
Itu makanya di kasus ini kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa. Tetapi kalau sampai kasus ini hanya berhenti begitu saja, ini juga berdampak kepada Lesti, trust, kepercayaan masyarakat kepada saudara Lesti ini, saudara Lesti akan berkurang gitu loh. Kenapa nggak dipikirkan? Pertanyaan masyarakat, kenapa kalau kamu pertimbangan karena anak atau karena nggak tahunya kok sampai ditahan? Kenapa nggak dari awal gitu loh? Jadi harus memikirkan perasaan, ya sebenarnya hukum nggak ada perasaan sih. Tetapi kan ada institusi negara yang tidak boleh dimain-maini. Nah, saya mengusulkan ke depan siapapun yang melaporkan KDRT, maka dibuatlah aturan ini nggak boleh ditarik. Jadi ditanya, kamu lapor? Iya Pak, betul ya. Suruh ngisi pernyataan tertulis bahwa ini tidak dicabut. Kasihan dong polisi montang-manting ternyata. Nah, jadi monggo aja, itu wewenang dan wilayah penegak hukum, kita tidak bisa intervensi. Tapi kalau kami memberi pandangan seperti itu, ya. Gus, sedikit kalau misalnya dalam hukum Islam kan ibaratnya surganya istri kan di bawah kaki suami. Nah, mungkin menurut gue sendiri Lesti itu mengambil itu jadi memaafkan atau jadi atau gimana menurut gue sendiri gimana pandangan Islam? Surga istri di bawah telapak kaki suami. Nah kan gitu kan, banyak film. Itu suami yang mana? Suami yang mana? Kalau suaminya itu tiap harinya dugem misalnya, kita nggak berbicara Lesti. Suaminya ringan tangan, suaminya pengangguran, istrinya disuruh montang-manting sendirian, nggak nurut ya salah. Tidak. Istri memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pelindungnya wanita, mengayomi. Makanya kemarin saya bilang rumah tangga itu seperti sepatu. Sepatu sampean, kalau yang kanan sobek, pasti yang kiri itu menunggu sampai itu dijahit selesai, jalannya bareng. Walaupun hatinya beda-beda pandangan, beda pikiran, pasti ini jalan bareng. Gitu. Jadi itu aman, omong kosong. Kalau ada orang mengatakan istri itu surganya di telapak kaki suami yang soleh, suami yang baik, suami yang ittaqullah, gitu loh, ittaqullah, yang takwa kepada Allah. Ya, Sedikit Pak.